Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS tahun 2021, golongan 3, angkatan 22, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dari kelompok 4. Kali ini kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai anti korupsi. Jadi, apa itu korupsi? Untuk lebih memperjelas pemahaman kita tentang korupsi, akan kami uraikan sebagai berikut: arti dan makna korupsi, dampak korupsi, serta penerapan nilai anti korupsi. Secara terminologi, dalam bahasa Latin, korupsi diambil dari kata corruptus yang berarti kebobrokan, dan dalam bahasa Yunani, corruption yang berarti perbuatan tidak baik, curang, melanggar norma agama. Jadi, apa itu korupsi? Berdasarkan Kamus Hukum, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau yang lain. Jenis-jenis korupsi: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Berikut ini ciri-ciri tindakan korupsi. Dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif, ada keuntungan yang diraih, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar norma hukum dan kejujuran, berhubungan dengan kekuasaan. Berikut tindak pidana lain berkaitan dengan tindak pidana korupsi: markup anggaran, menghalangi proses pemeriksaan, saksi yang membuka identitas pelapor, memberi kesaksian palsu. Ada 4 faktor penyebab korupsi. Pertama adalah kultur, kedua adalah organisasi, ketiga aturan, keempat individu. Korupsi jelas berefek buruk bagi negara. Contoh akibatnya adalah rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, meningkatnya kesenjangan sosial, dan meningkatnya masalah sosial. Maka dari itu diperlukan kesadaran sikap anti korupsi. Berikut 9 nilai anti korupsi yang harus dipegang secara konsisten. Bagaimana penerapan nilai anti korupsi? Penerapan nilai anti korupsi di instansi kerja bisa dimulai dari membangun lingkungan kerja yang berbudaya anti korupsi dan teladan yang baik dari atasan, serta menerapkan kode etik pegawai untuk mencegah pelanggaran korupsi. Dengan terbentuknya lingkungan kerja yang berintegritas, peluang melakukan korupsi tentu semakin kecil. Lingkungan kerja yang berintegritas dapat dilihat dari keterbukaan proses rekrutmen dan promosi, pengukuran kinerja, mengedepankan kode etik dan pedoman perilaku, melaporkan harta kekayaan, dan program pengendalian gratifikasi, serta sistem pengembangan SDM yang terukur. Agar semua tujuan tersebut tercapai, maka kita harus siap menjadi tunas integritas. Dengan menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi, membangun sistem integritas, mempengaruhi orang lain, khusus mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Kita juga harus mampu untuk menciptakan sistem integrasi organisasi. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan dan integritas, sehingga terjadi penyelarasan antara rohani dan jasmani, penyelarasan jiwa, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan dengan nurani serta lingkungan.
Kita harus menjadi generasi muda yang berani melawan korupsi. Siapkah Anda menjadi anti korupsi? Ya, kami siap.